Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan materi yang ada pada MK Balaghah yang diampu oleh Bapak dosen Ustadz Muhammad Rifian Panigoro, SUD MA. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membawakan materi tentang tasbih atau perumpamaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosnawati Hado dengan NIM 23304232. Dan sekarang saya berada pada semester 4 dengan jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah dari kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo. Nah, teman-teman penasaran kan apa yang dimaksud dengan kalimat tasbih ini? Nah, jadi yang dimaksud dengan tasbih adalah memperbandingkan dua hal karena adanya kesamaan dalam satu sifat tertentu. Adapun tasbih adalah bentuk gaya bahasa dalam ilmu balaghah atau ilmu keindahan bahasa Arab yang menyerupakan satu hal dengan hal yang lain karena adanya persamaan dalam suatu sifat atau wajhu sabbah tertentu antara keduanya. Adapun definisi ringkasnya, tasbih adalah menetapkan suatu perkara untuk sesuatu dengan menyatakan bahwa ia menyerupai sesuatu yang lain dalam suatu sifat. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada kaidah tasbih, yang dimana tasbih ini terjadi jika ada dua hal yang berbeda memiliki satu sifat yang sama, namun disambungkan dengan alat pembanding, yaitu mithla, kaf, dan ka'anna. Nah, sekarang kita masuk pada pembagian tasbih. Yang pertama, tasbih mursal, yaitu tasbih yang disebut ada tasbihnya. Terus yang kedua, yaitu tasbih mu'akkad, yaitu tasbih yang dibuang ada tasbihnya. Terus yang ketiga, yaitu tasbih mujmal, yaitu tasbih yang dibuang wajhu sabbahnya. Yang keempat, tasbih mufassal, yaitu tasbih yang disebut wajhu sabbahnya. Terus yang terakhir yaitu tasbih balik, yang dimana tasbih yang dibuang ada tasbihnya dan wajhu sabbahnya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada unsur-unsur tasbih yang ada di dalam kalimat tasbih ini. Yaitu yang pertama al-musyabbah atau yang diserupakan. Terus ada juga musyabbabi, yaitu yang menjadi pembanding. Terus yang ketiga yaitu wajhu sabbah, yaitu sifat kesamaan. Terus yang terakhir yaitu adat tasbihnya, yaitu kata penghubung. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang paling penting, yaitu contoh-contoh kalimat tasbih. Pasti teman-teman di rumah penasaran kan bagaimana sih contoh sebenarnya pada kalimat tasbih ini. Nah, untuk contoh-contohnya itu saya mengambil dari buku terjemahan Al-Balaghah Wadiha. Adapun contoh yang pertama saya ambil itu pada halaman 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rajulu dzul mur'ah yukramu ala ghairi malin kal asadi yuhabu wa in kana ghabidah. Yang artinya seorang yang memiliki mur'ah atau harga diri itu dimuliakan meskipun tanpa harta. Artinya ditakuti meskipun ia diam dan menetap. Adapun musyabbahnya di sini diserupakan di sini itu seseorang yang memiliki muru'ah atau harga diri. Terus musyabbabinya di sini adalah singa atau al-asadi ini. Terus yang wajhu sabbahnya atau sisi kesamaannya yaitu wibawa atau ditakuti meskipun dalam keadaan diam, yakni kekuatan atau kehormatan yang melekat tanpa harus bertindak agresif. Adapun ada tasbihnya atau alat perumpamaannya yaitu adanya kata kaf yang artinya seperti. Ini adalah alat tasbih yang sering
kita temukan pada kalimat-kalimat tasbih. Adapun kalimat ini adalah contoh tasbih mufassal atau perumpamaan lengkap dan juga termasuk tasbih khayali yaitu imajinatif karena membandingkan manusia dengan binatang yaitu singa tadi berdasarkan kualitas yang tidak tampak secara fisik namun terasa secara sosial, itu wibawanya. Alasannya kalimat ini menggunakan perumpamaan eksplisit dengan alat kaf. Semua unsur tasbih hadir secara jelas dan gamblang. Makna yang dibangun sangat simbolik dan imajinatif sehingga juga termasuk tasbih khayali. Perumpamaan ini efektif untuk menegaskan bahwa kehormatan dan wibawa sejati tidak tergantung pada kekayaan atau tindakan agresif. Sekarang kita masuk pada contoh yang kedua yang berbunyi al-malu sayfun naf'an wa dharran, yang artinya harta itu adalah pedang dalam kegunaan dan bahayanya. Adapun musyabbahnya di sini adalah al-malu yaitu harta. Dan yang kedua musyabbahnya di sini yang menjadi perumpamaan yaitu saifun atau pedang. Terus wajhu sabbahnya atau aspek kesamaan yaitu naf'an wa dharran dalam kegunaan dan bahayanya. Dan ada tasbihnya di sini sebagai kata penghubung yaitu tidak disebutkan secara jelas tapi ini adalah tasbih balik. Kalimat ini merupakan tasbih balik majazi akli karena hubungan antara harta dan pedang bukan dalam bentuk fisik tetapi melalui fungsi atau akibatnya. Keduanya bisa berguna atau membahayakan tergantung bagaimana digunakan. Adapun alasannya, harta tidak benar-benar pedang, tetapi diserupakan karena fungsi yang mirip, bisa digunakan untuk manfaat, naf'an, atau membawa bahaya, dharran. Maka ini bukan perbandingan fisik, tapi perbandingan dalam sifat dan efeknya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada contoh yang ketiga. Saya mengambilnya pada halaman 33 yang berbunyi Al-qulubu kan-tayri fil ulfati idza anisat. Yang artinya, hati itu bagaikan burung dalam keramaiannya ketika jinak. Adapun musyabbah atau yang diserupakan di sini adalah al-qulub, yaitu hati. Musyabbabinya yang menjadi pembanding di sini adalah al-tayri, yaitu burung. Wajhu sabbahnya atau sisi kebersamaannya yaitu fil'ul fati idza anisat, yaitu dalam keramahannya atau kejinakannya ketika sudah jinak. Ada tasbihnya di sini atau kata pembanding yaitu kaf, seperti atau bagaikan. Adapun kategori kalimat ini yaitu tasbih mursal karena ada tasbih kaf dan wajhu sabbahnya disebutkan secara jelas. Adapun tasbih mufassalnya karena semua unsur tasbih musyabbah, musyabbabi, ada tasbih dan wajhu sabbah disebutkan lengkap dalam kalimat. Adapun alasannya kalimat ini termasuk tasbih mursal mufassal karena ada tasbih
musyab disebutkan dan wajhus sabbahnya juga disebutkan semua unsur tasbih lengkap dan eksplisit. Ringkasnya, unsur tasbih contoh yang pada kalimat ini musyabbahnya yaitu hati, musyabbabinya itu adalah burung, wajhus sabbahnya adalah keramahan atau kejinakan, terus ada tasbihnya yaitu tidak disebutkan secara eksplisit. Adapun alasan lainnya disebut mursal karena ada tasbih disebutkan dan mufassal karena semua unsur tasbih disebutkan secara eksplisit. Nah, sekarang kita masuk pada contoh yang terakhir, yaitu contoh yang lebih jelas kalimat tasbihnya. Adapun contoh ini saya tidak mengambilnya dari buku Al-Balagho Wadihat tadi. Ini saya cari di contoh-contoh yang lain yang berbunyi al-talibu mithlan nahlati fin nasyati, yaitu siswa seperti lebah dalam hal giat atau rajin. Adapun al-musyabbahnya di sini adalah siswa. Terus musyabbabinya di sini yaitu yang menjadi pembanding yaitu lebah. Terus wajhus sabbahnya di sini sifat kesamaannya itu adalah giat atau rajin. Terus ada tasbihnya di sini yaitu kata penghubung, ada kata mithlah yaitu seperti. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan akhirnya, yang dimana manfaat belajar kalimat tasbih dalam ilmu balaghah itu, yang pertama, memperkuat pemahaman makna bahasa Arab secara lebih mendalam, khususnya dalam teks-teks sastra, Al-Quran, dan hadis. Kedua, melatih kepekaan bahasa dan keindahan gaya bahasa sehingga mampu mengenali dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang indah dan efektif. Terus yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan imajinatif karena tasbih sering melibatkan perbandingan yang indah dan penuh makna. Terus yang keempat, membantu dalam menafsirkan dan mengapresiasi keindahan bahasa dalam karya sastra Arab klasik maupun modern. Yang kelima, menjadi bekal penting dalam ilmu dakwah, pidato, penulisan, dan komunikasi, agar bahasa yang digunakan lebih hidup, menarik, dan memikat. Yang terakhir yaitu memahami pesan tersirat dalam teks, karena tasbih sering mengandung makna kiasan yang lebih mendalam. Untuk itu, saya Rosnawati Hado pamit undur diri. Semoga materi yang saya sudah sampaikan tadi mengenai kalimat tasbih dalam ilmu balaghah bermanfaat buat teman-teman di rumah. Untuk itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.